Shalom, selamat datang kembali di channel HW Project. Kali ini saya bersama dengan Ibu Pendeta. Ya kalau yang belum tahu sih namanya Ibu, tapi gak mau dipanggil Ibu dia tulis. Jadi kita panggil aja Mbak Fani atau Kak Fani. Beliau ini adalah istri dari Mas Yavo. Sama-sama nggak mau dipanggil Pak dia juga. Oke. Tema kali ini tuh agak gimana ya? Sebenarnya agak gimana gitu kalau aku buat aku tuh. Karena ini yang jadi pertanyaan pribadiku juga sebetulnya ya. Tentang jodoh. Kalau yang belum lihat bisa lihat nanti ini sebenarnya request salah satu narsum kita. Yang pada saat itu adalah Mas Yakub. Dia ingin temanya berikut adalah jodoh. Kenapa jodoh? Karena dia mengkritisi tentang anak kecil aja sekarang mikir jodoh. Kayak gitu. Saya nantang kalau enggak, saya nantang siapa ya? Aduh. Apa ini? Bintang tamu selanjutnya kita bahas tentang yang belum pernah apa? Apa ada masukan dari Mas Yakob? Jodoh. Ya belum? Jodoh. Belum kan? Boleh kayaknya menarik belum kan? Kayaknya menarik tentang jodoh ini. Baik, untuk ayatnya. Biasa kita buka dengan ayat dulu kan. Ayatnya itu kita ada di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, demikian firman Tuhan. Oke, jodoh. Aduh, ini agak aku gimana ya? Kita mulai dari yang remaja dulu berarti ya. Ya, Mas Panji. Untuk tadi yang kritis yang pertama tadi adalah tentang kenapa si anak kecil sekarang udah mulai mikirin jodoh. Ibaratnya kayak lu nggak punya pacar, lu nggak keren. Ya kan Mbak? Ya, betul. Bener nggak? Kayak gitu. Nah, padahal jodoh itu kan mereka belum seharusnya mikirin sampai situ. Mereka seharusnya udah fokus terhadap entah orang tuanya, pertanggungjawaban dia ke sekolah dan sebagainya. Baik, silakan, monggo. Apa namanya? Dijawab yang tadi tentang kok anak kecil sekarang udah harus mikirin jodoh kayak gitu. Sebelumnya terima kasih banyak buat kesempatan kali ini Mas Panji bisa bergabung dan berbicara tentang jodoh. Benar ya, secara dunia itu memang bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah berbicara tentang kamu pacarnya siapa, aku pacarnya siapa. Fun fact nih di rumah, kami punya bocil 2 kan, ada Asaf yang usianya 6 tahun dan Ios usianya 4 tahun. Tahu nggak? Tiba-tiba pulang dari sekolah, si Ios ini datang ke kami lalu dia berbicara begini. Mah, aku udah patah. Seriously. Dia bilang gini sama hatinya tuh giniin, aku udah patah sama si dia gitu. Memang dia tuh deket banget sama salah satu temennya cewek di sekolah. Nah, lucunya itu ekspresinya dia tidak menunjukkan bahwa dia itu sedang sakit hati atau sedih seperti itu. Jadi dia ketawa aja, mah aku patah sama dia gitu. Nah, oke, jadi bisa dibilang berarti usia mereka memang sangat luas ya, orang-orang itu berbicara tentang pacar, tentang pasangan gitu, sangat luas sekali dan gampang diterima buat anak-anak gitu. Didengar itu gampang banget nih. Tetapi mereka sendiri itu tidak paham dengan perkataan itu. Nah, mari kita telisik kembali kepada anak-anak yang usianya mereka di atasnya lagi. Jadi usia-usia remaja seperti itu. Benar nggak mereka memahami tentang arti pasangan itu sendiri atau jodoh itu sebenarnya tuh apa sih maksudnya? Apakah hanya sekedar menjalin hubungan asmara, saling suka, atau hanya sebatas aku merasa nyaman dengan kamu menerima kekuranganku dan kita bisa cocok nih jalan bareng. Nah, hanya sebatas itu saja. Benar nggak Mas? Banyak di kalangan remaja bahkan
pemuda boleh saya bilang Boleh, ya, boleh. usia-usia youth gitu, pun juga masih banyak yang merasa bahwa jodoh itu hanya sebatas kenyamanan berhubungan. Jadi saya nyaman dengan si dia nyaman dengan saya, kita memiliki hobi yang sama, kita memiliki banyak kesamaan, udah nih jalan. Oke, kita berarti pacaran ya, aku tembak kamu, kamu bilang iya, oke kita pacaran aja. Nah, hanya sebatas hubungan-hubungan seperti itu. Kalau saya boleh lihat di kacamata anak-anak usia-usia sekarang. Seperti saya punya anak usia remaja juga yang sekarang baru menjelang 16 tahun. Dia juga waktu SMP dia pernah cerita, SD dia pernah cerita dia suka sama seseorang. SMP kemarin dia sempat punya pacar. Nah, saya tanya tujuannya kemana? Dia belum paham. Dia belum, ya udah suka aja. Nyaman, cocok, perhatian. Nah, hanya sebatas-sebatas nilai-nilai duniawi kalau saya boleh katakan. Sedangkan kalau kita lihat dari kacamata rohani, dari cara kita ini adalah anak-anak Kristen ya, orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bagaimana sebenarnya tentang jodoh itu? Apa sih maksudnya pasangan itu? Seperti itu kan Mas. Itu. Nah, mau dilanjut atau mau dikasih pertanyaan dulu nih? Lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Aku nggak mau motong ini, nggak enak gitu. ini. Oke, siap. Nah, kalau dari ayat yang dibaca sama Mas Panji tadi ya, tentang dari Amsal 4 ayat 23 tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau menurut saya pribadi, kita harus tahu dulu tujuan pacaran itu kemana. Tujuan mencari pasangan atau mencari jodoh itu tujuannya kemana dulu. Kalau memang hanya sekedar untuk menikmati kesenangan dunia, wah perlu dipertanyakan, perlu di warning nih. Oke. Ya kan, jadi harus tahu tujuannya. Kalau dari, sebenarnya di dalam Alkitab nggak dijelaskan secara terperinci, nggak ada sih penjelasan tentang pacaran, boleh pacaran Pacaran atau tuh nggak ada malahan. Nggak ada. Yang tertulis itu hanya tentang pertunangan. Pertunangan, ya. Apalagi yang terkenal itu tentang pertunangannya Yusuf dan Ya. Maria, betul. Bahkan kalau dari tradisi Yahudi Mas, itu pertunangan yang dilakukan, jadi di sana itu ada tahap-tahapan. Tahapan perkenalan, tahapan pertunangan, lalu setelah itu baru menikah. Di tahapan pertunangan ini pun itu sudah, jadi secara hukum mereka itu sudah tercatat, jadi sudah kuat secara hukum. Bisa dibilang menikah, tetapi mereka belum tinggal bersama. Justru di dalam masa pertunangan ini yang walaupun mereka sudah bisa disebut pasangan suami istri, tetapi di dalam tradisi Yahudi mereka tidak boleh tinggal bersama, mereka harus menjaga kekudusan. Nah itu tuh. Berarti yang ada sekarang tuh malah melenceng jauh banget ya. Mungkin kalau boleh dikatakan tergantung tradisi masing-masing wilayah ya, iya kan? Karena gini, maaf kalau kepotong ya. Oke, siap. Karena kan sekarang gini ya, kita lihat antara yang udah pacaran, sayang tunangan, kok sama aja ya. Nggak ada bedanya, cuman betul. beda di, aku udah pakai cincin nih. Nah, ya terus apa nih? Bedanya apa lagi? Gak ada gitu loh. Ya, itu. Berarti udah melenceng ya. Kembali lagi. Mungkin beda tradisi ya. Bahkan di sana kalau mau memutuskan hubungan pertunangan itu harus ada surat cerainya. Oh ya? Ya. Di Yahudi ya? Di Yahudi. Kalau di tempat kita kan enggak, kalau sekarang pun banyak tuh di video-video Reels, TikTok gitu kan ya, muncul udah tunangan nih tetapi ternyata dia sama yang lain gitu. Di tikungan terakhir ternyata gagal menikah karena ketahuan tidak setia bagaimana gitu loh. Jadi sejauh itu ternyata persepsi atau pandangan di sini di wilayah ya dibandingkan dengan tradisi Yahudi sendiri gitu. Berhubung kita juga mempelajari tentang Alkitab yang banyak yang berbicara tentang tradisi di sana yang untuk dimana kita bisa kalau boleh dikatakan mempelajari dan kita mengambil baiknya buat kita kan. Seperti yang firman Tuhan dikatakan tadi, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jadi seharusnya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya itu menilik ke hatinya terlebih dahulu. Itu baru bisa
Kelihatan tuh kesiapannya. Jadi jodoh itu tidak hanya berbicara tentang pasangan untuk menikmati kesenangan. Aduh, ini udah kemana-mana nih pikiran nih. Maksudnya menikmati kesenangan tuh jalan bareng Nah, kemana, ke pantai, ya. ke mall, tapi cuman itu aja ya. Nah ya, hanya sebatas kenikmatan-kenikmatan dunia yang itu tadi kenyamanan, perhatian. Jodoh itu tidak hanya sebatas itu gitu loh maksudnya. Oke, dari tadi kan Mbak Fani udah ngomongin tentang tujuan nih. Ya, Jadi jodoh itu adalah tujuan hidup atau bukan? Atau gimana nih penjelasannya? Karena kan kayak kita balik lagi yang tadi usia dini aja udah ngomongin pacar, broken heart kayak gitu. Nah, apakah itu sudah menjadi prioritas hidup? tentang jodoh ya. Ya, tentang jodoh. Berbicara tentang prioritas hidup berarti ya iya. nyangkutnya. Oke. Prioritas hidup itu kalau boleh dikatakan yang pertama itu sebenarnya bukan jodoh. Jodoh itu tidak termasuk dalam prioritas hidup kalau menurut saya pribadi. Jadi prioritas hidup itu yang pertama Tuhan. Ya. Tuhan, keluarga. Ini di luar Mbak Fani sebagai pendeta ya. Oke, di luar. Karena kalau hamba Tuhan tuh pasti ngomongnya Tuhan adalah prioritas pertama. Itu selalu template di mana-mana. Iya betul. Tetapi kalau belajar dari firman Tuhan ada benarnya juga. Ya. Karena Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu Kerajaan surga. Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Semuanya itu berbicara tentang banyak hal ya. Semuanya itu berbicara tentang banyak hal. Kalau boleh saya katakan, jodoh sekalipun masuk di dalam kategori semuanya. Oh, Benar nggak? Benar-benar. Kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Berarti maksudnya itu fokus utama kita harusnya ke Tuhan. Iya dong. Nyerempet nih ke ayat Mas Amsal 4 ayat 23 tadi Mas. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Yang namanya hati itu kan kontrol senternya hidup seseorang. Ya. Di sana ada kehendak, di sana ada perasaan, di sana ada pikiran, semuanya ada di hati. Oke. Dan kalau hati itu terjaga dengan penuh kewaspadaan, nah dari situ nanti akan memancarkan kehidupannya. Jadi kalau inputnya di dalam hati itu, kalau inputnya dia baik, outputnya otomatis baik. Hidupnya benar, hatinya benar, otomatis outputnya pun juga akan benar. Jadi menjaga hati yang bagaimana? Menjaga hati yang sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana tuh contohnya? Contoh nih, kalau kita hidup di dunia ini kan banyak banget yang bisa kita serap. Anak-anak aja di usia-usia golden age-nya mereka semuanya diserap, semuanya diterima. Yeah. Nah apalagi kita di usia sekarang atau anak-anak usia remaja, pemuda, itu kan sudah bisa memilah. Sudah tahu mana yang benar, mana yang jahat. Yeah. Sudah tahu mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik dilakukan. Jadi dipilah dong harusnya. Jadi menjaga hati itu harusnya memilih apa yang akan diserapnya dari dunia. Dari hal-hal bagaimana kita hidup bertemu dengan berbagai macam hal ini. Mana yang baik, mana yang benar, silahkan diserap. Silahkan diterima, dimasukkan. Itu memilih input yang di dalam, memilih apa yang masuk. Berarti bekal apa ya istilahnya? Ibaratnya dari kecil pun anak sudah harus diberi bekal untuk menyaring ya. Ya betul, menyaring itu kalau dari luar. Ya, ya. Selain itu hati ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Ada Alkitab, itu tuntunan hidup kita. Segala sesuatunya diatur di dalam Alkitab, kita harus ngapain, kita semuanya kan sudah jelas ya di Alkitab ya. Karena firman Tuhan itu kan hidup. Jadi sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini pun. Jadi seharusnya hati ini pun, hidup ini pun itu diisi selain difilter, diisi dengan firman Tuhan. Oke. Dengan firman Tuhan. Nah selain itu ketika kita boleh yang namanya dengan kewaspadaan, kalau dari ayat yang dibaca tadi Mas, berarti yang namanya waspada itu kan tindakan aktif ya. Tindakan aktif, bukan pasif, tetapi aktif. Yang namanya waspada itu bersiap diri, yang namanya waspada itu berarti dia bisa menjauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Oke. Termasuk yang tadi,
memfilter, Iya, menjaga hati filter. dengan kewaspadaan, karena menjaga hati pun itu harus dengan keaktifan. Harus dengan keaktifan seperti itu tadi. Nah, jadi kalau tadi boleh saya katakan inputnya benar, outputnya pasti benar. Kalau inputnya sudah benar, sudah pasti outputnya itu nanti akan keluar kasih. Kalau diisi dengan firman Tuhan, sudah pasti keluarnya apa? Kasih, sabar, murah hati, penguasaan diri, lemah lembut, benar kan Mas? Ya, Nah, benar. ketika ada kata-kata penguasaan diri itu berarti dia tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan tekanan-tekanan di luar, tekanan sosial yang mengatakan lu nggak keren kalau nggak punya pacar, nggak gaul, nggak masuk di circle nih, udah keluar aja gitu kan, nggak diterima nih, kamu nggak ikut syaratnya nggak masuk nih gitu, ya, nggak masuk, nggak cocok nih sama pertemanan ini, gitu kan ya. Iya. Nah, dunia boleh berkata seperti itu, tetapi anak Tuhan bahkan usia remaja sekalipun, kalau mereka boleh menjaga hati mereka dengan penuh kewaspadaan, dari sana mereka bisa menguasai diri, dari sana mereka bisa berkata, kalau aku tidak diterima di sana karena di lingkungan itu ternyata tidak benar, berarti itu bukan lingkungan yang tepat buat aku. Oke. Jadi dia tidak akan terombang-ambingkan dengan tekanan-tekanan hidupnya atau perkataan-perkataan. Dia tidak membutuhkan validasi dari dunia, kalau boleh saya katakan. Dia tidak membutuhkan validasi dunia karena dia percaya validasinya dia itu dari Tuhan. Kayak aku anak Tuhan. Oke. Ini tadi mungkin kalau yang masih jomblo kayak saya masuk ya firmannya ya. Saya ngaku aja kok. Oke, kalau yang misal sudah masuk nih ke jenjang pacaran, entah di usia, mulai dari usia berapa tadi? Mungkin SMP ya rata-rata sekarang udah mulai Rata-rata SMP. SMP ya. SD ada tapi nggak terlalu banyak. Ya, betul. Karena mereka sifatnya masih main-main. Yap. Kalau SMP kan mereka udah mulai ada feeling sampai, maaf aku agak memberi bocoran dikit ya. Ada anak SMP itu dia sampai jajan aja bener-bener diirit-irit demi beliin kado buat pacarnya gitu. Se-effort itu padahal uang jajan aja masih minta orang tua. Yes. Gimana orang tua kalau tahu itu? Dilekit. Ini saya ngomong jujur apa adanya ya. betul. Bener kan? Betul. Maksudnya orang tua ngasih uang jajan itu untuk biar kamu tuh kalau bahasa Indonesia DOPN itu apa ya? Dirawat. Nah kan kamu anakku nih, nggak mungkin aku nggak ngerawat kamu kayak gitu. Nah aku kasih uang jajan buat kamu jajan biar kamu jangan sampai kelaparan. Kok kamu malah nggak jajan demi orang lain sih? Berarti kan aku ngerawat anak orang lain kayak gitu. Walaupun itu baik ya mungkin ya, cuman kan konteksnya di sini adalah belum waktunya sampai ke tahap itu. Oke, kita balik lagi ke yang sudah kamu sampai ke tahap pacaran. Pacaran yang sehat. Kita masuk ke situ deh. Pacaran yang sehat itu kayak gimana sih Mbak? Pacaran yang sehat ya. Kalau berarti menurut firman Tuhan ya ini. Iya ya? dong. Boleh menurut firman Tuhan, boleh menurut pribadi. Oke. Pacaran yang sehat, ya betul banget kalau usia remaja sekarang itu bahkan bisa mengorbankan, ya kan? Mengorbankan dia sampai kelaparan demi memberikan. Oke. Pacaran yang sehat, kalau di usia remaja, kembali lagi tadi di poin pertama, mereka harus menyadari dulu kan, prioritas utamanya mereka itu bukan di pasangannya. Oke. Ya, jadi di usia remaja, di usia muda sekalipun, kalau mereka sungguh-sungguh menyadari dirinya bahwa mereka itu masih jadi anak tanggung jawab orang tua, pasti mereka bisa memposisikan bagaimana memperlakukan pasangannya. Contohnya, simpelnya gini. Hidup yang benar sudah pasti dia akan bisa menghormati Tuhan, dia menghormati dirinya, dia menghormati orang lain.
kalau buat yang sudah terlanjur pacaran, coba koreksi lagi tujuannya pacarannya mau apa? Jadi bukan pacaran sebagai tujuan ya, Bukan. tapi pacarannya tujuan bukan pacaran apa Iya, sih? Iya, tujuannya pacaran mau apa nih? Kalau seumpama hanya sekedar having fun aja, mencari Kesenangan. ya, mencari itu berarti ya kalau boleh saya katakan sia-sia dong berarti pacarannya. Kalau pacaran yang sehat itu tetap seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi kan. Dia pasti bisa menguasai diri, dia pasti mengasihi, Ya. dia pasti penuh dengan kasih, dia pasti bisa menghormati. Kalau temannya di rumah, mungkin di usia-usia SMA ke atas ya ini ya. Kalau pacarnya di rumah ngabarin, aku sendiri nih di rumah, ya jangan disamperin. Kalau mau ngajakin jalan, cari tempat rame aja. Ya kan? Ya. Cari tempat rame, mall kek, apa kek gitu loh. Jangan sengaja mencari Sepi ya. mencari kegelapan. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setan itu gak akan diam aja melihat, bukan hanya manusia, semuanya itu kan kena sasarannya setan ya. Apalagi anak Tuhan yang hidupnya benar, itu nggak akan lepas dari godaan setan, intimidasi setan pasti ada. Jadi kalau hatinya sudah dijaga dengan penuh kewaspadaan, kembali lagi nih di ayat yang pertama nih, sudah pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membuatnya terlena dengan hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi. Ya udah gede lah Mas Panji, paham Ya, ya paham. arahnya kemana ya? Ya. Iya kan, bahkan itu pun kalau nggak kuat sentuhan, ya udah nggak usah disentuh. Kalau nggak kuat dengan godaan, ya udah jaga jarak aja gitu loh. Nggak usah pacaran aja. Nggak usah pacaran seharusnya. Tapi berhubung karena sudah terlanjur pacaran, mau Putus. gimana? Nah itu boleh saya katakan tadi, harus bertujuan dong. Iya. Iya kan, kalau tujuannya pacarannya untuk apa? Oh nih, banyak kan sekarang kasus-kasus yang udah panggil mama, papa, mimi, Iya pipi, lagi. papi, mami. Berarti kalau putus, janda duda dong. Bahkan ada yang di usia-usia remaja mereka udah minta nikah gitu kan. Iya, Banyak kan ada banyak kisah-kisah kasusnya tentang sekarang itu. ya. Nah itu sangat disayangkan karena mereka belum cukup usia untuk memahami hari depan seperti apa yang mereka Hadapi. betul. Bagaimana ini ngurusin pribadinya diri sendiri aja sedang berkonflik. Itu aja susahnya minta ampun kan. Bener nih. Membutuhkan tenaga-tenaga eksternal untuk membantu mencari solusi kan. Iya Masih lagi. butuh orang tua kan. Ya. Nah itu loh, makanya kalau sampai mereka berpacaran tetapi tidak memiliki tujuan yang benar, sayang. Karena endingnya pun akan sia-sia gitu loh. Jadi gak akan mendapatkan, ibaratnya kayak Tuhan itu sudah mempersiapkan masa depan yang cerah nih. Yeah. Mempersiapkan masa depan yang baik, bahkan terbaik buat setiap kita. Tetapi kembali lagi, manusia itu kan memiliki kehendak bebas untuk memilih kan. Yeah. Aku memilih pacaran sekarang atau aku memilih pacaran besok gitu. Kalau aku memilih pacaran sekarang dan tujuanku hanya untuk aku mau mencari seseorang yang dapat mensupport aku dimanapun aku berada. Dalam kesedihanku ada yang support. Waduh. Wah, sempurna sekali. Kayak sia-sia gitu loh maksudnya tuh. Ya kalau sudah terlanjur pacaran silahkan koreksi lagi. Silahkan koreksi. Apakah sudah sesuai jalannya Yes. atau tidak? Maka pilihanmu adalah mundur atau perbaiki jalanmu. Ya, betul. Kalau nggak kuat putus. Putus gitu kan aja, ya. iya. Kalau nggak kuat mau nggak mau udah putus aja. Putus saja. Tujuannya mau ada nih yang bilang, apa sih tujuannya pacaran? Biar kenal dekat kak. Halo, temenan aja juga bisa kan kenal, betul nggak? Ya, aku boleh curhat dikit gak nih? Boleh. Boleh nggak silakan. nih? Yes. Jadi sebenarnya aku agak bingung antara konsep sekarang karena banyak sekali ada
teman level 1, teman level 2. Bedanya antara teman, PDKT-an, pacaran. Itu apa? Nah itu pertanyaan pribadiku, karena apa? Selama kita jadi teman kan kita saling mengenal. Ya enggak? Kemudian PDKT lebih dekat lagi. Ngapain? Ya kan? Dari teman aja kita kalau udah teman baik juga, kita udah tahu keluarganya seperti apa, dia seperti apa. Kenapa harus ada istilah PDKT? Kemudian dari istilah pacaran. Pacaran tujuannya apa? Untuk kenal lebih baik. Lah, temenan aja tadi udah tahu lebih baik loh. Bedanya di mana sih? Bedanya nanti kalau gandengan tangan. Oh, tujuannya di situ. Tujuan lu pacaran cuma untuk gandengan tangan. Hello. Please deh. Biasanya kayak gitu kalau Mas Yovo kayak gitu ya. Please deh gitu kan. Gitu. Jadi kayak aku juga bingung dengan konsep anak bisa anak sekarang. Aku kayak udah tua aja gitu. Jadi aku suka bingung mempertanyakan tuh. Kenapa harus ada step-step kayak temen, PDKT, pacar. Sedangkan dalam 3 sebutan tadi, kita selalu yang namanya mendalami karakter orang. Bahkan dalam pernikahan pun juga akan ada perbaruan tiap hari Mbak ya. Yang udah berkeluarga, makanya saya bertanya. Pasti akan ada, mau tetap saling mempelajari. Supaya bisa saling support. Kayak gitu. Kalau aku salah dikoreksi loh Mbak. Oh, it's okay. Kayak gitu loh, jadi Ketip nanti. yang sering saya pertanyakan tuh kayak gitu. Apa sih bedanya? Sedangkan Mbak Fani juga bingung kan sebenarnya kan. Temen, Ya. PDKT, pacar, terus apa kayak gitu. Bisa nggak memberi tanggapan dengan pertanyaanku tadi? Bisa, oke. Kalau yang, ya itu dia ya. Dewasa ini malah justru anak-anak itu apa kayak apa ya namanya? Membatasi. Ya. Iya kan? Kayak bikin ngeblok gitu loh Mas. Jadi oke, blok ini cukup pertemanan aja gitu kan ya. Terus di bagian ini nanti naik level nih ibaratnya gitu. Nah, itu dia, saya kurang tahu juga ya mereka tuh pikirannya kemana gitu ya. Karena kalau hanya sekedar gandengan, temenan pun juga gandengan, itu Iya nggak apa-apa loh, kan. Ya, mungkin kalau yang beda, kalau yang bukan muhrim ya itu kan tetap, ya kalau antara cowok dan cewek tetap ada batasan kan biasanya mereka. Terus bisa juga nanti jadi kalau gandengan padahal baru temenan nanti jadi baper gitu. Terus berakhir dengan koper gitu. Oh, iya. Entah ya kenapa mereka tuh harus memblok-blok hubungan dengan seseorang itu tujuannya apa gitu loh. Jadi kalau tentang mengarahnya ke pacaran bisa jadi kalau sudah ada ikatan pacar, ini pacarku, itu pacarku gitu kan. Iya. Itu otomatis kan ada keterikatan ya di antara keduanya. Kayak hak milik ya. Iya, merasa memiliki, turut Oke. memiliki. Nah, kenapa kenapa anak-anak yang belum memahami tujuan dari pacaran itu, kenapa kok saya setuju untuk ya udahlah nggak usah pacaran, udah temenan aja. Bahkan dalam pertemanan pun Mas Panji juga tadi sampaikan bisa mengenal dekat. Iya. Nah, banyak kan yang pada akhirnya menjadi pacar di dunia maya. Akhirnya pacaran gitu ada kan ya. Terus ada juga yang baru kenal sesaat tiba-tiba langsung ternyata ditembak karena tertarik, jatuh hati pada pandangan yang pertama. Ku rasa ku telah, nah itu dia ya kan. Jatuh cinta pada pandangan yang pertama, oh udah nih kayaknya udah cocok banget nih. Gitu. Gitu kan. Cocok banget nih gitu. Nah padahal belum tahu dalamnya seperti apa, kehidupannya bagaimana gitu kan. Jadi itu nanti akan mengarahnya kepada, ini buat teman-teman yang mungkin sudah berpacaran ya. Atau mungkin bisa juga sih yang baru mencari. Jadi masih PDKT mungkin. Lihat nih karakternya baik-baik. Karena bagaimanapun ketika dalam masa pendekatan, itu orang tetap menjaga image-nya terlihat baik. Ya, kenapa saya bilang untuk mengenal pun bisa dengan berteman baik. Karena di dalam hubungan pertemanan, karena nyaman di dalam kan tetap ada kesamaan-kesamaan yang akhirnya membuat pertemanan ini terbentuk. Contoh dari hobi yang sama, dari
suka ngobrol ternyata nyambung gitu kan, bisa berteman. Dari situ kan bisa tahu orangnya seperti apa, karakternya bagaimana, dia takut akan Tuhan atau enggak, dia rajin berdoa beribadah atau enggak gitu kan. Karakternya akan kelihatan semuanya, kepribadiannya akan terbuka semuanya di situ. Walaupun masih sekian persen. Tetapi justru malah sebelum kita kenal karakternya, tetapi kita sudah menerimanya karena dari kacamata kita secara secara mata nih udah ideal banget nih gitu. Malah ternyata kita terjebak dalam hubungan. Setelah pacaran baru tahu ternyata dia kasar, ternyata dia temperamen, nah ternyata dia emosian gitu kan, baru kelihatan setelah berhubungan kan. Dari situ kalau tidak dicermati dengan baik atau kalau tidak dipilah dengan baik, akhirnya membawa yang namanya hubungan pacaran itu pasti banyak yang menuju ke jenjang selanjutnya, ke jenjang yang lebih serius. Nah itu akan berdampak. Kita nggak tahu ketika kita memilih seseorang, apakah dia nanti setelah merasa memiliki, dia overprotective atau enggak. Atau dia ternyata overthinking sukanya, kita nggak tahu. Atau ternyata kalau cewek ternyata dia suka drama, aku tiba-tiba pusing. Oh Allah. Aku membutuhkanmu di sisiku sekarang. Nah, entah kan ya, nggak tahu kan. Nah, dari itu kalau teman-teman belum pacaran, kalau teman-teman masih PDKT, oke, silahkan pilih dengan baik. Orang diri kita aja. Menerima segala sesuatu itu kita filter. Mana yang baik kita terima, kita serap. Nah apalagi memilih seseorang yang nantinya akan menua bersama. Bahasanya bersama. Oke. Wah, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini ada 100 pertanyaan ini. Tadi sudah disebutkan tentang memilah-milah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kriteria. Kriteria yang perlu dilihat itu seperti apa sih? Apakah hanya apa yang dilihat oleh mata atau apa yang dilihat Tuhan? Berat nih. Nggak bisa lagi soalnya. Udah kelihatan di depan mata. Coba yang gitu kan biasanya sekarang cuman berdasarkan lihat, wah cakep nih, bolehlah gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Yes. Nah sedangkan kalau di Alkitabiah mungkin kalau dari yang pernah saya baca tidak pernah menyinggung tentang fisik ya. Fisik itu adalah 1, 2 tapi tidak terlalu fokus di fisik. Coba mungkin Mbak Fani bisa memberikan informasi yang lebih detail tentang kriteria yang ideal. Kriteria yang ideal dalam mencari pasangan berarti. Yap. Dalam mencari pasangan. Ini kan juga buat masukan buat saya nih. Oke. Kriteria yang ideal, yang jelas itu kehidupan rohaninya baik, dia berkarakter seperti Kristus. Ini nih yang sering kita dengar, seiman dan seamin. Iya lagi. Seiman, seamin. Iya dong. Satu atap sih San. Nah, boleh. Yang penting ada tujuannya. Ada tujuannya, iya. Ya seiman, ya seamin. Kalau kita contoh nih melihat agama, Kristen itu kan sebenarnya agama ya. Yeah. Agama yang mirip dengan Kristen itu kan sebenarnya yang bisa dibilang sama juga itu kan Katolik ya. Yeah. Tetapi kan ada liturgi-liturgi yang berbeda. Berbeda antara Kristen dan Katolik. Contoh nih, padahal udah sama-sama pakai kalung salib semua loh, iya kan? Tetapi ternyata ada perbedaan-perbedaan pandangan tentang ibadah, ada perbedaan tentang mungkin memandang bagaimana menilai sesuatu. Nah itu kan nanti ketidaksamaan ini atau perbedaan yang tipis ini pun bisa memunculkan konflik. Nah makanya kriteria rohani itu berarti yang kalau menurut saya sebelum terlambat kan ini cari yang seiman dan seamin. Sama karakternya karakter Tuhan. Jadi ada karakter Allah di sana yang terlihat secara tidak langsung di dalam kesehariannya. Karena tadi kan berbicara tentang hati yang dijaga itu, hidup yang dijaga itu kan prosesnya tidak hanya 1-2 tahun lalu stop berhenti, lulus, selesai, enggak. Tetapi itu berbicara tentang proses kehidupan yang berlanjut terus menerus
menjadi pola keseharian. Jadi kalau hidupnya benar, sehari-hari hidupnya benar, hidupnya dia memang kerohaniannya dia baik, spiritualnya baik, itu otomatis akan membentuk dia menjadi seseorang yang berkarakter yang baik juga. Oh. Gitu kan, jadi kelihatan kan. Makanya tadi dikatakan kalau sedang mencari, pilih dengan benar, dilihat dengan baik bagaimana kehidupan rohaninya. Ketika kita sedang makan bareng, dia ngajak doa enggak? Atau tiba-tiba maklep. Yang cewek baru ngaduk, yang cowok udah habis. Loh. Minta bagian. Tapi biasa gitu kan? Biasa gitu ya. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, ada curcol nih. Di dalam kerohaniannya yang baik, kita bisa lihat ketika bersama, tatapannya kemana, tatapan, kelihatan kan tatapan yang penuh nafsu seperti apa, atau mungkin tatapan yang penuh kasih, itu kan berbeda, itu kan berbeda tatapannya. Tatapan yang jijik gitu ya. Nah, ya harus ada yang namanya tujuan menjalin hubungan itu harus ada yang namanya saling membangun. Kalau dalam kehidupannya itu bisa membangun rohani kita lebih baik. Nah, itu berarti perlu dimasukkan ke dalam kategori. Oke, berarti nih masuk nih sini lolos kategori rohaninya, contoh. Lalu tidak ada drama. Ya tahulah Mas ya seperti apa paham, ya. paham, Iya paham. kan. Saya Enggak paham cuma kok. cowok, enggak cuma cewek, cowok. Cowok pun juga penuh drama Iya, juga banyak kok. betul, ada kok yang drama. ada. Tiba-tiba dia posting, aku baru lelah gitu. Ternyata aku baru nganterin mama belanja di pasar. Udahlah. Kenapa dunia terlalu jahat sama aku gitu ya? Ada loh, ini ada loh, ada. Semuanya terlihat. Kalau hari Minggu dia beribadah atau enggak, atau jalan yuk. Loh, bukannya waktunya kita mau ibadah nih. Oh ibadahnya besok aja ikut komsel. Nah. Wah, kok enak. Minggu depan aja, sekarang nggak ada ketemu nih kita malam mingguan dulu. Kelihatan. Kalau yang namanya kehidupan rohani seseorang itu kelihatan dari karakternya. Sehariannya dia, sangat kelihatan. Bukan yang berarti sok tua gitu ya biasanya. Bukan, karena usia tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Oh. Betul kan? Iya, iya. Ada banyak kok anak-anak yang mereka taat firman Tuhan juga kan. Doa dulu. Itu anak-anak kalau pada malam-malam, mah belum doa lo kita. Oke, doa. Walaupun hanya sekedar ya simple doa-doa anak-anak. Tapi ada penanaman-penanaman Ya. karakter Allah. Berat guys. Kalau kita ngomongin karakter Allah itu emang berat. Itu tadi berarti juga sebagai pedoman untuk ini ya, kesiapan kalau untuk ke tahap yang serius ya. Ya. Ya kan? Kayak tadi kan kita udah ngomongin tentang tahapan-tahapan dari temen, pacar, kemudian kita ngomongin kriteria alkitabiah atau karakter-karakter Allah. Itu berarti juga sebagai pegangan untuk ketika kita mau menikah. Ya, Kayak betul. gitu. Atau mungkin ada karakter lain lagi atau poin tambahan lagi nih untuk menuju ke pernikahan. Ya, salah satu hal yang penting itu selain iman yang bersama-sama yang sama, iman yang sama. Kita juga harus melihat adanya konsep kesepadanan di dalam mencari pasangan hidup. Jadi kalau di dalam kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang agamaku Kristen, kamu Kristen, kita satu gereja sama. Oke, kita berarti cocok nih. Tidak hanya sebatas itu, tetapi harus ada yang namanya sepadan. Sepadan itu nih
klik sedikit ya, dari 2 Korintus 6 ayat 14, itu berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Jadi iman yang sama dalam Kristus itu seharusnya, yang namanya iman Kristus, iman di dalam Kristus itu seharusnya memiliki kehidupan yang sudah lahir baru. Kalau lahir baru otomatis dia akan sudah meninggalkan manusia lamanya. Dia sudah meninggalkan duniawinya. Jadi dia berbicara tentang bagaimana bertumbuh secara rohani bersama. Nah, itu tuh sepadan. Jadi di dalam pertumbuhan rohani yang sama ini sudah pasti di sana ada saling support, memotivasi, ayo Tumbuh bersama. tumbuh bersama, hidup di dalam Tuhan bersama, baca Alkitab. Yang nggak bisa bersama nggak apa-apa sih, yang penting kita saling mengingatkan, udah doa pagi belum, udah waktu teduh belum tadi, gitu. Seperti yang tadi saya katakan, kita makan, dia doa ngajak doa nggak, atau jangan-jangan dia langsung makleb, kita baru mau siap-siap Bapa kami, gitu kan. Iya, Jadi iya. harus ada hal yang sepadan yang perlu diberi tanda kutip, yang perlu kita warning gitu loh. Walaupun sama-sama Kristen, belum tentu dia sudah lahir baru. Oke. Jadi ciri-ciri lahir baru berarti seperti yang sudah saya katakan tadi. Inputnya baik, benar, sudah pasti outputnya benar. Karakter yang kalau dia inputnya aja sudah memilih untuk mengisi dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, sudah pasti outputnya itu tentang hal-hal yang sifatnya itu benar di hadapan Allah. Dia pasti akan penuh kasih, dia pasti akan bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Sudah pasti dia akan mengajak bertumbuh bersama secara rohani, beribadah bersama, berdoa bersama. Terus ada juga nih Mas tentang visi untuk membangun. Jadi dia sudah pasti dia akan memiliki visi karena menganggap sebuah hubungan itu bukan untuk bermain-main kan. Bukan hanya untuk mencari kesenangan sesaat. Tetapi dia melihat visi ke depan. Membangun keluarga atau rumah tangga itu yang takut akan Allah. Karena dari dalam keluarga yang terbentuk dari pasangan sepasang ini terbentuk. Sudah pasti mereka akan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan juga. Jadi ada visi yang sama di sana. Tanpa disadari, tanpa diingini juga, di dalam rumah tangga seseorang yang takut akan Tuhan sekalipun, pasti akan ada konflik di sana. Ya. Tetapi visi yang sama, karakter yang sama, kehidupan rohani yang sama, itu akan menjauhkan dari konflik-konflik yang fatal. Konflik tetap ada, bagaimanapun pikiran saya dengan pikirannya Mas Yavo pasti punya cara pandang yang berbeda bagaimana kita mengasuh anak. Tetapi kita bisa samakan itu dari antara dua pribadi yang memiliki pandangan yang berbeda, yang memiliki egonya masing-masing. Ketika paham betul tentang kebenaran Allah, paham betul tentang mengasihi. Kalau dia mengasihi Allah sudah pasti dia akan mengasihi pasangannya. Adanya perbedaan pendapat ini dipakai untuk mencari keputusan bersama. Bukan lagi kepala rumah tangga yang otoriter, berbicara tentang dunia pernikahan ya. Bukan lagi menciptakan seseorang yang otoriter dan memaksakan keputusannya di tengah-tengah keluarganya atau pasangannya. Tetapi memutuskan semuanya bersama. Bagaimana kita mengasuh anak nanti, menerapkan pola asuh yang seperti apa. Bagaimana kita memutuskan tempat tinggal, itu pun juga bisa memunculkan konflik. Apakah kita tinggal sendiri atau bersama dengan mertua, itu juga akan memunculkan konflik. Bagaimana kita memutuskan keuangannya, ini sebaiknya dipakai untuk bayar apa dulu, itu juga akan menimbulkan konflik. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang seharusnya itu sudah disiapkan sejak awal dengan karakter kita. Karena karakter kita yang mengasihi, otomatis kita akan saling menghormati dengan keputusan atau dengan pendapat masing-masing dan akhirnya bisa mencari keputusan bersama. Oke. Itu tadi masih sebatas kriteria ya, atau karakter ya. Lantas gimana nih, kalau yang ini Mbak, kan biasanya kendala orang menikah tuh sekarang satu biasanya, materi. Yep. Kita bahas itu gimana, itu kan kita nggak usah ngungkiri deh, biaya menikah sekarang mahal, ya kan? Orang tua pasti yang usia-usia
dianggap matang masih ngomong, buruan nikah deh, usia udah segini loh. Padahal anaknya pusing mikirin, budgetnya dari mana? Iya kan? Iya nggak nih? Pasti kayak gitu. Coba Mbak bisa kasih masukan atau mungkin penguatan buat yang sedang dalam pergumulan soal budget nih. Kalau berbicara tentang materi atau persiapan untuk pernikahan berarti ya, untuk mempersiapkan diri ke pernikahan, ada satu ayat. Yeremia 17 ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbicara tentang materi bisa dicari. Kan? Materi bisa dicari. Tetapi untuk berkat Allah tergantung kepada pribadi masing-masing. Saya boleh katakan antara kita berusaha mencari uang dengan apa yang Tuhan berikan melalui berkatnya itu sangat berbeda. Biaya pernikahan itu yes betul tidak mahal, tetapi kita bisa memilih. Masih ada kok yang affordable. Masih ada kok. Beberapa di tempat kami, contoh nih saya sama Mas Yafo aja dulu nikah, kami nggak pakai pesta. Kami nggak pakai pesta, kami hanya di antara dua keluarga saya dan keluarga Mas Yafo, karena saya sendiri kan nggak ada biaya. Saya hidup batang sebatang kara, enggak ya. Enggak ikut-ikut aku. Saya bukan dari keluarga yang berada, saya golong kurangan malahan. Wah. Kan biasanya kalau pernikahan di Jawa itu, apalagi di adat Jawa, itu kan biasanya cewek dulu kan. Ya, Nah, biasanya kan di cewek, acara pestanya itu pasti di cewek. Nah, kecuali nanti kalau si cowok nanti boyong, apa ya bahasanya ngunduh mantu. Ya ngunduh mantu, itu bisa. Jadi tapi nanti jadinya jatuhnya itu di dua acara, iya kan. Tapi biasanya itu di cewek kan ya, di cewek biasanya tuh acara besarnya tuh di cewek. Nah, berhubung saya nggak ada dana, yang mengadakan juga dari pihaknya Mas Yafo juga kan. Jadi kami hanya di tempat makan, di restoran seperti itu, restoran keluarga. Lalu kami undang saudara-saudara dekat. Terus udah di antara dua keluarga, Bapak Ibu Pendeta, jadilah kami menikah. Jadi kalau lebih kepada persiapan materi itu bukan kepada fokus utamanya ke acara pernikahan. Kalau saya sendiri ya. Setelah pernikahan. Yes, malah kalau dari diri saya sendiri malah lebih kepada mempersiapkan untuk setelah menikah, memasuki keluarga bersama-sama. Nah itu tuh pasti akan butuh model-model untuk hidup bersama. Karena dari yang mencukupi satu orang jadi mencukupi dua orang. Belum lagi nanti ada anak-anak seperti itu. Nah, jadi lebih kepada itu. Untuk persiapan pernikahan pun menurut saya masih banyak yang bisa dilakukan dengan biaya terbatas. Boleh nggak sih Mbak kalau hanya pemberkatan aja di gereja, terus ngundang teman-teman sama keluarga toh, it's okay, nggak masalah itu. Tergantung sama kesiapan dua keluarga ini kok. Yang penting kan ini kan dua keluarga disatukan nih, otomatis harus dibicarakan bersama-sama. Aja guys, tergantung bagaimana lobby dan negosiasi antar keluarga. Iya betul. Oleh karenanya, pilih-pilih itu tadi ya. Pilih tadi ya. Itulah Mempersiapkan pentingnya filter di depan. Itu untuk bisa kita tahu sejauh mana keluarganya bisa dilobi. Kurang lebih seperti itu kan Mbak ya? Betul. Oke. Jadi mempersiapkan pasangan itu tidak hanya ketika kita sudah usia matang mau cari siapa yang akan aku nikahi, tidak berbicara seperti itu, tetapi berbicara jauh ke belakang ketika usia kita masih remaja, bagaimana hidup kita,
bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita mengisi atau memfilter kehidupan kita dengan hal-hal yang baik dan benar atau tidak. Itu dimulai dari sejak dini dilakukan. Sehingga kita punya pandangan ke depan besok, masa depanku akan seperti apa. Karena pacar kita sekarang tidak menentukan masa depan kita seperti apa. Ya. Tetapi kesiapan kita akan berhadapan dengan masa depan. Nah, di sana Tuhan pasti akan sediakan. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan titipan. Aku lupa sih. Tentang berdamai atau membentuk. Dalam artian cocok atau sepadan itu diterima apa adanya atau diupayakan. Cocok atau sepadan itu Cocok atau sepadan itu diterima apa adanya. Jadi kita terima orang apa adanya nih, dengan apa adanya dia. Atau diupayakan. Sepadan ya, cocok atau sepadan. Kalau sepadan tadi kan berarti Sama. Iman dan seamin. Mulai dari itu aja sudah kelihatan ya. Ada bahasa itu apa ya namanya? Ada kalimat seperti ini, berbicara seperti ini. Jangan suka bermain api. Ya. Nah, jangan suka bermain api, saya tambahi, kalau gayungmu kosong. Ya. Kalau gayungmu kosong. Kalau gayungmu Gak bisa kosong. memadamkan api. Yes, betul. Yang ada nanti kamu ikut terbakar. Bener. Nah, jangan bermain api kalau Anda tidak siap untuk menerima konsekuensinya. Oke. Jadi, berbicara tentang iman, silahkan dipahami. Kalau iman itu tidak dipakai untuk saling menjatuhkan atau tidak dipakai dalam berbicara dalam pasangan, berhubungan, tidak dipakai untuk menyudutkan seseorang atau melemahkan seseorang. Kalau saya lebih sepakat, kalau memang berbeda, Anda bisa memilih mundur. Oke. Cari yang sama. Diupayakan bisa nggak Mbak? Soalnya udah terlanjur nih, aku udah terlanjur sayang. Udah terlanjur ini waktu ini bersama-sama dengan dia. Dan akhirnya mentok setelah kami akan menikah ternyata ketemulah masalah, ada konflik di sini tentang perbedaan. Contohnya di situ. Kalau memang tidak bisa diupayakan, kita nggak bisa memaksakan iman kita kepada seseorang. Kita bisa memberitahu, kita bisa membuka wawasan, kita bisa memberitakan kabar baik tentang Injil, kita bisa mengenalkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau di dalam dirinya masih bertahan, berbeda, kita nggak bisa paksakan itu. Karena itu sudah pekerjaan Roh Kudus. Oke. Itu pilihannya. Itu kalau beda iman ya. Yes, kalau itu seandainya kita kalau udah beda iman. seamin, seiman gitu. Tapi ternyata ada karakternya yang tidak sesuai dengan harapan nih. Itu gimana? Apakah kita terima, yaudah dia kayak gini, yaudah aku terima aja deh. Atau yuk kita bentuk bareng-bareng. Itu tergantung pilihan masing-masing. Diupayakan bisa, diusahakan bisa, bersama bisa. Karena karakter seseorang itu tetap bisa diubah. Saya yakin itu bisa diubah. Batu yang keras itu bisa dipecahkan oleh air setetes demi setetes. Jadi karakter orang yang ibaratnya dia keras kepala pun saya rasa bisa diubah. Tetapi mengandalkan Tuhan. Jadi jangan dengan kekuatan sendiri untuk mengubah karakter itu untuk menjadi sepadan. Tetapi pelan-pelan bisa kok diubah sesuai dengan karakternya Allah. Nah, kalau masih memiliki waktu, karena kan mengubah karakter itu kan tidak sesaat, tidak seinstan itu. Nah, kalau memiliki waktu, tetapi karena terdesak dengan ini aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya sebenarnya. Gimana itu kan kalau ada waktu. Bagaimana ini kalau orang yang tergesa-gesa dengan waktu? Karena repotnya gini, ini yang pernah aku katakan dengan Mas Yavo. Seandainya waktu Tuhan itu sama dengan waktu kita.
kan pasti enak jalannya. Ya. Sayangnya kan enggak. Yes. Nah, itu gimana dengan waktu, apalagi dengan usia yang orang bilang udah matang, usia 30, 35, 36 kayak gitu. Dimana mereka yang kalau orang lihat umumnya sudah punya anak, tapi ternyata pasangan aja masih belum. Kayak gitu, itu gimana dong Mbak? Apakah benar-benar yang tadi, yang kita udah seamin seiman, yaudah deh apa adanya dia, aku terima aja deh. Kayak Ya. gitu. Nah itu gimana Mbak? Nah, kalau yang belum, berarti belum memiliki pasangan ya ini ya? Konteksnya belum memiliki pasangan. Nah, ada kisah seorang wanita, usianya itu udah 30 tahun lebih. Ini sebenarnya kisah nyata. Oke. 30 tahun lebih, dan sebenarnya dia itu tinggal bersama dengan mamahnya, tetapi mamahnya itu sakit-sakitan. Suatu ketika dia berbicara, kenapa sih aku ini nggak dapat jodoh? Kenapa? Karena dia wanita kan. Kenapa usiaku ini udah seharusnya tuh sudah lewat ya, kalau dibilang 30 tahun ke atas itu kan sudah lewat. Nah ini kan akan ada konsekuensi tentang kesehatan ketika Rahim, dalam proses dia melahirkan atau mengandung, itu akan ada masalah-masalah tersendiri. Nah di samping itu dia berbicara, kenapa aku nggak dapat jodoh, kenapa aku nggak dapat pasangan, kenapa kok kesannya tuh mentok semuanya. Nah, tapi satu hal dia pernah sampaikan bahwa dia sadar bahwa dia menyerahkan semuanya. Jadi dia tidak menyerah dengan kondisinya, tetapi dia berserah. Ya udah deh, waktunya Tuhan aja. Dia serahkan sama Tuhan dan dia fokus kepada orang tuanya. Dia merawat orang tuanya, dia mengantar, kalau yang namanya orang sakit itu kan pasti wirawiri, rumah sakit periksa dan sebagainya. Suatu ketika ada momen di mana mamanya masih ada dan dia bertemu dengan seseorang. Ya pas nih, ya laki-laki ini sudah lebih dewasa, lebih tua, jaraknya itu kalau nggak salah 7 tahun apa ya, saya lupa. 7-9 tahun, dia sudah bekerja, dia pelayanan, karakternya baik, orangnya sabar, penyayang, sudahlah lengkaplah di sana gitu loh. Walaupun bukan dari orang yang berada, bukan dari orang yang kaya gitu loh maksudnya. Ya materi ya sederhana kok, yang penting cukup buat makan ibaratnya seperti itu. Nah sampai ketika mereka akhirnya bertunangan, berdua ini bertunangan, tetapi masih biasanya kan bertunangan itu kan masih menunggu waktu untuk mempersiapkan kepernikahan ya. Mempersiapkan segala sesuatunya, kebutuhannya. Di tengah-tengah sebelum menikah ternyata mamahnya meninggal. Oke. Sedih. Setelah mereka menikah, akhirnya ada satu hal yang menjadi pelajaran buat dia. Momen di mana Tuhan belum memberi pasangan, ternyata adalah momen yang Tuhan izinkan untuk dia benar-benar sungguh-sungguh merawat orang tuanya. Merawatnya dengan baik, sehingga si wanita ini tidak kehilangan momen dengan orang tuanya. Bayangkan kalau ternyata ketika itu dia sudah berkeluarga, dan ternyata tinggalnya terpisah, seperti apa kejadiannya? Dia disibukkan dengan urusan rumah tangganya sendiri, tetapi dia juga harus membaginya dengan keperluan orang tuanya. Jadi ternyata ada maksud Tuhan di balik kesendiriannya dia belum memiliki pasangan. Tuhan inginkan supaya si wanita ini lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dekat kepada mamahnya yang sedang sakit. Bisa intens merawat, bisa intens dengan Tuhan. Dan akhirnya ini semuanya menjadi bekal dia di dalam berumah tangga. Sampai sekarang dikaruniai satu anak. Wow. Ya, dan puji Tuhan, keluarganya baik dan diberkati. Seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang belum mendapatkan pasangan dan kayaknya tuh dikejar deadline ya. Ini usiaku semakin hari semakin bertambah tua gitu kan ya. Itu. Tapi kenapa Tuhan belum memberikan tanda-tanda? Bisa jadi Tuhan belum melihat kita siap untuk menerima tanggung jawab. Kalau kita sendiri, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tetapi ketika Tuhan sudah melihat kesiapan kita, Tuhan sudah melihat kita ini sudah siap menerima tambahan tanggung jawab. Kan yang namanya tambah satu orang, pasangan, itu kan otomatis walaupun saya sebagai wanita pun
Mas Yavo, saya juga bertanggung jawab atas suami saya kan, Iya. atas pasangan saya. Bagaimana saya menservis, bagaimana saya boleh memberikan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang istri. Kan jadi tidak memikirkan sendiri lagi, tidak memikirkan hal-hal pribadi lagi. Biasanya masak buat sendiri, ini masakin satu rumah. Betul. Nah, bagaimana kesiapan hatinya? Kalau dipandang kita ini sudah siap, Tuhan itu akan berikan tepat pada waktunya. Jadi kalau sekarang nih teman-teman yang masih belum memiliki pasangan dan mendekati usia-usia Krusial. tenang. Pakai waktu-waktu ini untuk lebih dekat sama Tuhan. Koreksi diri. Kesiapan apa sih yang belum? Tuhan kayaknya tuh aku udah siap banget loh ini. Kayaknya itu dari sudut pandang kita. Tapi mungkin dari sudut pandang Tuhan belum. Mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang yang dirasa kita cocok, ternyata di tengah jalan ternyata bukan dia. Nah, sayang. Ya. Jadi kita akan membuang waktu lagi. Pakai waktu sekarang yang masih dalam kesendirian ini untuk mengupgrade diri. Menyiapkan kapasitas kita untuk menerima orang lain yang menjadi tanggung jawab kita juga. Wow, ini termasuk teguran buat saya guys ya. Ini kayaknya ada pesan tersembunyi di sini ya, untuk saya di sini. Sama satu lagi nih, semakin kita siap, semakin kita bisa mengenal, oh itu tuh pemberiannya Allah, ya kan? Karena kita dekat dengan Tuhan, otomatis kan kita tahu isi hati Tuhan, Benar. tahu kehendak Tuhan. Kadang Tuhan pakai orang-orang terdekat kita untuk memberitahu, ya ini cocok, atau jangan dia tuh orangnya kasar, oh jangan dia tuh seperti ini, bla bla bla. Nah, kenapa saya berkata berserah kepada Tuhan, supaya kita tahu maksud Tuhan, bukan menyerah. Karena kalau kita menyerah, udahlah. Sedapatnya aja deh. Sedapatnya aja. Akhirnya apa? Kita akhirnya berkompromi dengan keadaan untuk menerima hal yang sebenarnya Tuhan tidak bermaksud memberikan itu. Tapi Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan yang terbaik. Tetapi kita memaksakan kehendak, memaksakan diri kita karena terdorong dengan keadaan kita. Makanya bukan menyerah, bukan putus asa, bukan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi berserah, kalau yang namanya berserah kita tahu maksud dan kehendak Tuhan itu seperti itu. Wah, dalam ya. Oke, kita udah ngomongin jodoh. Terus ini kita belok dikit nih. Seperti yang kita tahu bahwa HW Youth itu juga ada Komsel. Kita akan belok ke Komsel dulu nih. Beloknya jauh banget ya Mas? Jauh nih. Karena kan orang yang belum ketemu jodoh, dia pasti sendiri. Dimana dia butuh orang lain untuk bertumbuh dan menjadi kuat nih. Nah, se-impact apa ya bahasanya ya? Impactnya itu sebesar apa sih kekuatan dari doa atau komunitas itu sendiri? Sangat besar. Dampaknya itu menurut saya sangat besar ya, karena manusia itu kan nggak bisa sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Ya. Kalau ya ada Tuhan kok Kak gitu kan. Tetapi kalau kita masuk ke dalam Komsel atau kita dekat dengan komunitas yang tepat, nah dari sana kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Bagaimana kadang orang konteksnya saya kembalikan lagi tentang antara komunitas dengan mencari pasangannya. Terkadang orang itu kalau sudah jatuh hati itu kalau Mas Yavo katakan apa? Tai kucing rasa stroberi atau Kayak kucing rasa coklat. tai kucing rasa coklat. Iya kan? Jadi berasa segala sesuatu itu tuh ya sudah, pokoknya fokusnya tuh kepada pasangannya itu tadi, karena dia sudah terlanjur jatuh hati dan bla bla blanya. Tetapi di dalam komunitas itu kalau kita semakin dekat dengan komunitas, kita berada di wadah yang tepat, dari sana bahkan mereka pun akan merasakan kalau kita sedang dekat dengan seseorang. Nah, kalau memang dirasa bahwa ini orang-orang di sekitar kita itu tahu, kenal dengan orang itu,
akan ada penilaian-penilaian yang bisa mempengaruhi pendapat kita terhadap seseorang tersebut. Jadi jangan dia tuh kayaknya udah PDKT dengan seseorang. Nah, kan kasihan nanti dia udah terlanjur suka ternyata mentok ternyata dia sudah punya yang lain. Dari baper jadi koper tadi Nah, ya. itu tadi. Koper itu korban perasaan ya guys ya. Kebuat yang tahu. Saya juga nggak tahu. Jadi dari tadi aku ngomong koper tuh nggak tahu ya. Nggak tahu. Baper itu kan terbawa perasaan. Nah, kalau koper itu korban perasaan. Oh, korban perasaan. Oke, terima kasih. Ya, Ya gitu, oke. betul. Jadi itulah manfaat dari komunitas ya. Komunitas dan doa komunitas itu juga Tuhan sendiri mengajarkan untuk kita doa itu bersama-sama. Ya, saling mendoakan, doa bersama-sama, betul. Karena itu di situ ada kekuatan ya, saling menguatkan. Jadi kalau sendiri, saya yakin ketika dalam masalah sekalipun gak akan menemukan kekuatan yang sebesar dari dorongan-dorongan orang terdekat kita. Oke. Komunitas tidak hanya berbicara tentang komsel saja loh Kak Panji ya. Jadi komunitas terkecil itu di dalam keluarga. Nah, kalau orangnya ini sudah benar nih ya, berkata dengan benar, dia pasti akan menghormati dan mengasihi keluarganya. Oke. Ya kan? Jadi dari dalam keluarga pun akan ada pendapat-pendapat atau penilaian terhadap seseorang berkaitan dengan mencari pasangan. Bisa dijadikan pertimbangan. Bisa dijadikan pertimbangan. Jadi Tuhan bisa pakai semua orang. Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk menunjukkan dia benar, dia tepat atau tidak. Bahkan mungkin Tuhan bisa memakai orang lain yang belum kita ketahui. Oke. Contohnya, kita jalan, pacar kita mau ngapain atau orang yang dekat dengan kita mau ngapain, ternyata dia sudah bersama dengan orang lain. Nah, orang lain itu tuh yang dipakai Tuhan buat ngasih tahu kita, oh ternyata dia nggak benar. Oh, selalu ada faktor X ya, yang bisa jadi, iya kan, dia kan namanya Tuhan, dia bisa pakai segala cara. Yes. Oke, kita sudah di penghujung pertanyaan. Yes. Bukan pertanyaan sih, lebih ke apa sih harapan Mbak Fani terhadap apa yang kita sudah bicarain ini nih, tema tentang jodoh ini kepada teman-teman yang melihat, apa harapan dari Mbak Fani? Oke teman-teman, harapan saya pribadi kepada teman-teman yang mungkin adik-adik masih remaja, tidak perlu mencari jodohmu siapa. Tapi fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada cita-cita dan impianmu, gapai itu setinggi-tingginya. Hormatilah orang tuamu, sayangi keluargamu, karena dari takut akan Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Gak usah mikirin jodoh, Tuhan pasti akan sediakan tepat pada waktunya. Buat teman-teman yang mungkin udah berpasangan, udah punya pacar, coba koreksi diri, lihat visi hubunganmu apa, tujuan hubunganmu apa. Kalau memang serius, silahkan jaga kekudusan hidupmu, berhubungan dengan pasanganmu, hingga tiba saatnya nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti berikan masa depan yang terbaik buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih sendiri. Langsung lirik saya, siap. Tenang, pakai waktu sendirimu ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tahu apa maksud Tuhan, dan jangan menyerah, tetapi berserah. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Kita nggak perlu cari Tuhan yang akan memperlengkapi kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Oke, itu aja dari saya. Siap. Ingat ya, jangan menyerah tapi berserah. Oke, demikian obrolan hari ini. Tetap stay di channel kami, nanti jangan lupa tonton di konten-konten yang lain juga. Demikian, dadah.